wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian, jamaah salat zuhur yang masbuk semua insyaallah, alhamdulillah. Jamaah masbukin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berjumpa di tempat ini. Ya. Insyaallah saya yakin bahwa pertemuan apapun yang kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala pasti ada pahalanya. Besar dan kecilnya tergantung antusiasme kita untuk mendapatkan ridha Allah. Siang hari ini kita bersyukur kembali pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat Allah lah kita dikumpulkan dalam satu kekuatan besar, yakni kekuatan Islam yang pada saat ini kita mencapai sekitar 20% dari seluruh penduduk dunia. Itu saya sampaikan karena besar jumlah kita, dan jika dibandingkan dengan orang Yahudi hanya 1%. Jadi 1 banding 100. Karena mereka hanya jumlahnya sekitar 20 juta dari seluruh penduduk dunia, dan kita 2 M ya, 22 miliar. Ikatan-ikatan keberagaman inilah perlu kita ketahui bahwa kita sebuah kekuatan besar yang kadang-kala kita tidak sadari bahwa kita memiliki potensi yang sangat besar itu. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada siang hari ini kita akan membahas kajian tasawuf dalam buku yang pernah saya terjemahkan juga, nama bukunya Al-Lumah. Lumah itu diterbitkan oleh Risala Gusti di Surabaya saat saya masih mahasiswa S2 di Pakistan waktu itu. Judulnya Al-Lumah, rujukan lengkap ilmu tasawuf. Ada gede bukunya sekitar 900 halaman, dan anunya cukup bagus karena dia tidak tasawuf yang lurus, bukan tasawuf yang menyimpang. Dalam istilah tasawuf ada yang disebut maqam, ya, ada yang disebut maqamat ruhani, atau dalam bahasa Jawa disebut suluk. Mungkin harus kita, walaupun kita tidak jadi pelakunya, minimal tahu. Makanya para mutasawwifin atau orang-orang yang memiliki kecenderungan pada olah rohani itu biasanya kita lihat misalnya buku-buku yang semisal seperti ini. Ada Manazilus Sa'irin karya Syekh At-Tanuh. Kemudian ada Minhajul Qasidin misalnya karya Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kemudian ada Madarijus Salikin karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang sudah diterjemahkan. Rata-rata mereka berbicara tentang manazil, tentang apa dalam bahasa Inggris itu station of spirituality, stasiun-stasiun spiritualitas ya. Kalau dalam bahasa kita mungkin tangga, sulam rohani, ya, tangga-tangga mencapai ridha Allah. Karena kalau kita bicara tentang takwa misalnya, ujung dari semuanya itu adalah ridha. Makanya para sahabat kalau gelarnya itu, gelar tertingginya adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Tidak ada yang lebih dari dan setelah itu tidak boleh diberikan kepada setiap orang. Jadi kalau orang sekarang Samson radhiyallahu anhu itu agak rada-rada aneh gitu. Ya. Paling tinggi disebutnya rahimahullah.
setelah meninggal. Maka tidak ada satu ulama pun sama saat ini yang gelarnya radhiyallahu anhu, nggak ada. Kecuali yang agak ngarang-ngarang gitu. Jadi enggak. Radhiyallahu anhu, ridallah, radhiyallahu anhum wa radu an itu betul-betul adalah milik para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ridha inilah sebenarnya puncak dari apa yang disebut dengan suluk ruhaniyah atau maqamat ruhaniyah dalam tradisi kalangan mutasawwifin. Kita mungkin kadang-kala salah tangga ya, tangga satu belum selesai tapi kita sudah naik tangga kedua, atau mungkin pada tangga satu kita tidak selesai. Maka saya ingin sampaikan tangga pertama dalam perjalanan spiritual itu adalah at-taubah. Ini tangga pertamanya. Taubah itu dalam istilah kalangan mutasawwifin adalah yang disebut at-takhalliyat, pembersihan, clean up gitu. Jadi ada clean up rohani kita sebelum diisi oleh hal-hal yang baik. Kalau kita lihat saudara-saudara sekalian, dosa kita ini tambah banyak setiap hari ya. Dan kita seringkali tidak lupa untuk mendelete dosa-dosa kita itu, kita kemudian di spam jadinya. jadi virus yang kemudian jadi sehingga kemudian error terus. Program-program rohani kita menjadi error itu. Errornya begini, kalau kita melihat kemungkaran itu tidak peka, itu sedang error kan? Tidak peka untuk agar kemungkaran itu sirna. Atau kita melihat orang baik, kita bukan appreciate, tetapi kita malah mencibir, itu namanya sedang error. Rohani kita. Taubah. Jadi taubah itu istilahnya ini agak kajian agak ilmiah, namanya takhalli. Takhalli itu pengosongan. Jadi kalau kita punya gelasnya penuh, maka kemudian kita kosongkan. Karena ini campur baur, kita kosongkan, kemudian kita isi dengan yang baru. Itu namanya taubat ya. Taubat itu dalam arti aslinya adalah taba yatubu taubat atau anaba yanub inabatan. Kembali back to God, kembali kepada Allah. Al-auda ilallah. At-taubah ilallah berarti kita kalau sudah mau melenceng kita namanya back to God, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seringkali kita kan terus meluncur. Salah tidak salah terus meluncur saja walaupun tidak on the track ya. Alhamdulillah kalau on the track, yakni dalam bahasa Al-Quran disebut as-siratal mustaqim, yang kita senantiasa minta kepada Allah di surat Al-Fatihah itu 17 kan, ihdinas siratal mustaqim, dua pengertiannya. Pertama, talabus subut penetapan, atau talabus ziyadah, menambah keistiqomahan. Jadi pertama adalah ihdinas siratal mustaqim, kita meminta agar dikasih petunjuk secara terus-menerus, atau kedua adalah kita menambah agar ketabahan kita atau istiqomah kita semakin kokoh. Hanya ya Rasulullah. Makanya kalau kita baca Al-Fatihah, sekalian saya agak kemana-mana. Kalau kita baca Al-Fatihah, Umar Abdul Aziz radhiyallahu anhu itu seringkali dan dipastikan Umar itu kalau membaca Al-Fatihah dia pakai jeda, walaupun sendirian. Kalau kita kan 12, kalau sendirian biasanya jalan tol kan, Bismillahirrahmanirrahim, jalan tol ya, karena ingin cepat selesai bertemu dengan Tuhan. Itu masalah juga. Kita ingin cepat selesai. Tatkala kita munajat itu sebenarnya kita kan bersama Allah, tapi kita sering berencana untuk mengakhirinya dengan sangat cepat. Bermasalah kan? Ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Makanya kalau kita lihat Nabi Musa alaihissalam, tatkala beliau ditanyakan, wa matilka biyaminika ya Musa, apa ada tangan kananmu itu wahai Musa? Yang ditanyakan apa? Tongkatnya. Hadai asaya atawakkal 'alaiha waliya fiha ma'arib ukhra. Ketika ditanyakan kalau orang ingin cepat menjawab, biasanya gua matil kayak biyamini kayak Musa, pasti jawabannya adalah ini tongkatku.
Tapi Nabi Musa menjawabnya agak panjang. Wa matilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di dalam tangan kananmu itu? Hadi asaya atawakku alayya wa liya fiha ma'arib ukhra. Ini adalah tongkatku yang aku seringkali berpegangan padanya dan masih banyak lain lagi kebutuhan yang saya bisa lakukan dengan tongkat ini. Kemudian para mufassirin berkata, Musa itu tidak ingin menyegerakan pertemuannya dengan Allah, makanya komunikasinya agak dipanjangkan. Yang berbeda dengan kita, gitu kan? Kalau kita ingin segera mengakhiri, bahkan kalau datang ke masjid, kita kan pengennya belakang, keluar paling awal, gitu. Ya. Ada sesuatu yang error di depan pendekatan kita, persepsi kita tentang takarrub kepada Allah. Memang sedang ada bermasalah. Ya, mungkin takut sandalnya hilang, mungkin karena motornya takut dicuri orang, atau mungkin karena buru-buru kerja. Itu ada sesuatu yang tidak benar. Nah, ini yang perlu kita lakukan, saudara-saudara sekalian dan ibu rahmatullah, bahwa at-taubah adalah proses takhalliyat, proses kekosongan. Semuanya yang saya ketahui, Rasulullah itu melakukan taubatnya 70 kali dalam satu riwayat dan 100 kali dalam riwayat yang lain. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kadang-kadang habis sholat sudah langsung balik kanan seperti sedang pramuka. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tidak ada keakraban, tidak ada keasyikan bersama Allah dan munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya taubat kita itu perlu kita istighfar, itu kan berarti adalah taubat, kembali kepada Allah. Atau dalam bahasa disebut zikrullah. Dan zikrullah ini, atau yang disebut taubat, atau zikrullah, atau inabah kepada Allah, sering menjadikan hati kita tenang. Coba saja orang-orang yang tidak ingat kepada Allah itu biasanya korupsi, manipulasi, makan uang rakyat, ya, melakukan perzinahan. Karena ada zikrullah, dia tidak lagi ingat kepada Allah. Korupsi waktu, lalai pada amanat, itu karena dia tidak sinyal rohaninya kepada Allah itu nggak nyambung, blank spot gitu dalam, ya. Biasanya ada dengan God spot, tapi dia menjadi blank spot, sehingga kemudian tidak ada komunikasi. Dan dalam bahasa Al-Quran, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu sekarang menjadi blank spot atau blank card, ya. Betul. Jadi blank. Kita tidak lagi punya hubungan dengan Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha. Janganlah kamu seperti orang-orang yang sering melupakan Allah. Fa ansahum anfusahum, kemudian mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Kalau kita seringkali tidak berzikir kepada Allah, lama-lama kita tidak disebut juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biarkan aja dia, dia berlalu dengan kemauannya sendiri. Dan kemudian terjadilah apa yang disebut dalam bahasa Al-Quran istidraj. Istidraj itu orang seakan-akan dia mendapatkan nikmat Allah, tapi sebenarnya nikmat yang Allah berikan kepada dia balas dengan maksiat. Fir'aun misalnya, ya. Banyak kalau kita lihat orang nggak salah sebelah rumah kita, kaya, karirnya mantap, oke, gitu. Tapi nggak pernah sholat, nggak pernah sedekah, nggak zikir juga kagak, gitu. Bangun subuh jam 8, tapi dia dia kok bisa kaya dari mana itu? Apakah Allah tidak tahu bahwa dia sedang melakukan pelanggaran? Namanya dalam bahasa kita, bahasa Islam itu istidraj. Istidraj itu a'tahullahu ni'matan wa radda ilaihi maksiyatan. Dikasih nikmat, balasannya maksiat. Itu namanya istidraj. Hati-hati ya, hati-hati kita. Kita mungkin karir kita oke, sampai di puncak, dan orang-orang seperti kalau dia tidak ingat kepada Allah, dia sedang ada ujian. Jadi namanya al-istidraj. Istidraj itu sebenarnya dalam artian dia sedang diluncurkan ke bawah. Istidraj artinya sedang diluncurkan ke bawah walaupun dia tidak merasa. Istidraj. Nah, kalau kita kaya, kalau misalnya dia jadi ustadz terkenal,
Ustadz yang suka ngomong di berbagai tempat, tapi kemudian omongannya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, istidraj. Istidraj. Dia sedang diuji coba ya. Mungkin orang kagum pada yang bersangkutan, Masya Allah. Dia menjadi selebritis, Ustadz selebritis. Dan sekarang Alhamdulillah banyak Ustadz selebritis itu. Ya. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Ya. Alhamdulillah Allah semoga terus menjadikan saudara-saudara kita selebritis kepada manusia dan selebritis kepada Allah. Dua-duanya gitu. Jangan hanya selebritasnya pada makhluk, tapi selebritas juga di tengah malaikat. Dia sangat dikenal di tengah malaikat dengan kebaikan-kebaikannya. Itu namanya selebritas langit dan selebritas bumi. Itu yang diharapkan. Selebritas, begini, selebritas itu di langit dia disebut, wah orang ini sekarang lagi salat asar berjamaah. Wah ini ustadz itu lagi memimpin pengajian, dan apa yang diucapkan kata para malaikat sama dengan apa yang dilakukan. Jadi selebritas itu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, setiap hari itu kita ada rekap ya. Di malaikat tuh ada rekapnya. Jangan khawatir kita kehilangan jejak itu. Makanya kalau kita melakukan ke dosa itu ingat terus. Tapi kalau melakukan kebaikan, silahkan lupakan saja. Jangan banyak diingat, ya. Jangan banyak diingat kalau kebaikan itu. Sebab kita yakin bahwa rekap para malaikat itu tidak pernah salah. Tidak akan ada yang intervensi gitu, ya. Baik, siapapun tidak pernah berhasil untuk mengintervensi malaikat. Ini taubat. Berarti tangga pertama adalah taubat. Tangga kedua sebutannya adalah al-wara. Wara itu, Ibu rahmatullah, adalah tarku muharramat. Meninggalkan secara penuh hal-hal yang haram. Sekarang kan banyak orang gimana? Yang halal aja sulit gitu, yang apalagi apa? Yang haram aja sulit, apalagi yang haram. Maka terjadilah seperti bangsa kita ini ya. Oh, alhamdulillah sekarang banyak yang masuk penjara. Terutama top elit kan, bupati, gubernur, anggota dewan itu sekarang lagi dipesantrenkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesantren macam-macam pesantrennya. Ya. sedang diuji. Kenapa? Karena tidak warak terhadap hal-hal yang haram. Yang haram masuk ke dapur, yang masuk ke anaknya, masuk ke bininya. Subhanallah, kata Allah, Allahumul ladzi yamutu minal haram, nabata bil haram, fahuwa awla bin nar. Daging-daging yang tumbuh dari barang haram itu, maka dia sangat pantas untuk digabungkan dalam neraka. Insya Allah di sini nggak ada ini. Kalau bilang swasta nggak ada, kalau swasta. Yang banyak itu PNS, gitu ya. Itu sudah jamak itu, maklum bidarurah itu sudah sangat diketahui. Dan memang sistemnya subhanallah sangat berusaha. Dari kepala sekolah ditekan oleh OPT. Nanti OPT ditekan oleh kasih ditekan oleh kabit ditekan oleh kadis, terus kadisnya ditekan oleh yang ngangkat, terus menekan sampai bengkok itu semuanya itu. Jadi yang paling bawah itu sampai nggak bisa bergerak. Saya alhamdulillah tahu karena istri saya juga PNS, ya, seorang guru alhamdulillah nggak ada yang nekan. Kalau guru alhamdulillah, makanya jadi guru saja itu aman daripada masuk barang-barang yang haram. Jadi al-wara itu meninggalkan sesuatu yang haram. Insya Allah kita berhasil, saudara-saudara sekalian. Kalau saya ingat apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab al-Muhasibi, seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia makan barang haram ini saking ininya ya, saking ada kontrol langit. Kalau beliau makan, kemudian diundang pada sebuah pertemuan, kalau ini barangnya ini nggak benar, tangannya langsung gemetar. Maka diketahui bahwa barang ini haram. Maka kalau ada orang yang pada saat al-Muhasibi itu abad kedua, ya awal-awal kalangan wali Allah Subhanahu wa taala,
Itu maka orang yang mengundang itu betul-betul disterilkan. Kalau misalnya ada al-muhasibi, karena dia punya radar rohani yang kuat dan menakutkan gitu. Sebab akan diketahui bahwa barang ini betul-betul haram. Al-muhasibi, kalau mungkin saudara-saudara sekalian baca Ri'ayil Hukukillah, itu ada terjemahannya dan sangat terkenal. Al-muhasibi itu sangat terkenal karena dia adalah salah satu kalangan mutasawwifin, orang tasawuf yang tidak pernah berguru. Dia gurunya Quran dan Sunnah langsung. Tidak ada silsilah. Ya. Dia ada yang disebut dengan dalam bahasa sekarang disebut well organized Sufism. Sufi yang terorganisir. Jadi ada mursyidnya, ada muridnya, itu namanya organized Sufism. Sufisme yang terorganisir. Kalau kita kan corporate Sufism. Jadi sufi perusahaan ya. Yang soal karena ada strukturnya kan. Ada strukturnya ada. Yang ketiga, az-zuhud. Tangganya adalah zuhud. Zuhud itu adalah tarkus syubhat. Meninggalkan yang syubhat-syubhat. Gak tahu kita ini kemampuan kita sampai di mana kalau yang meninggalkan syubhat. Kalau para ulama terdahulu, kalau ada misalnya sesuatu yang ketinggalan, dia punya uang 10.000, kemudian ternyata di kantongnya tidak ada, dan kemudian ternyata di samping dia ada 10.000, dia nggak akan ambil. Nggak ambil. Kenapa? Karena dianggap syubhat. Belum tentu punya saya. Barangkali punya orang lain jatuh 10.000 juga. Artinya belum tentu uang yang sekarang 10.000 itu adalah milik saya. Kalau kita gimana? Pakai aja. Oke, bablas ya. Nggak ada orang, kok siapa lagi kalau bukan saya gitu. Nah itu saudara-saudara sekalian, bedanya. Makanya kemudian rohani kita juga tidak sejernih mereka. Karena memang banyak hal-hal yang secara persepsi kita juga berbeda memandang sesuatu itu. Nah ini tingkat ketiga ya. Makanya ada 4 tingkat lagi. Yang selanjutnya adalah as-sabr. Ini saya ambil makronya dulu, nanti suatu saat mungkin kita kaji secara detail satu-satu. As-sabr, sabar. Ketika kita sudah clean up, baru setelah itu ada al-wara. Kita sudah anti haram ini. Ya, ada gerakan anti haram. Gerakan anti haram, anti yang haram-haram. Apa sebutannya mungkin? Geraham, gerakan anti haram. Saat itu kita ini sabar untuk apa? Sabar untuk tetap bertahan. Soalnya sulit loh. Orang yang sudah anti haram, anti syubhat itu belum tentu dia bertahan tatkala ada kesempatan. Mungkin pada saat jadi ustadz, subhanallah gitu, masya Allah. Tapi begitu jadi anggota dewan berbeda lagi. Jadi bupati beda lagi, frame-nya rusak, menjadi rusak. Tatkala dia jadi ustaz karena dia memang tidak ada kesempatan, oke, ngomongnya qala Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu menjadi bupati lain lagi, agak kelor dikit, mengatakan kebenaran itu karena dia mungkin tersangkut. Dan orang tersangkut itu biasanya di sininya agak ada yang nyendat. Nah, as-sabr, sabar untuk senantiasa istiqomah pada jalan yang telah pernah salib, pada makom 1, 2, ketiga kita sudah lulus. Tapi mungkin pada makom keempat mungkin kita tergelincir. Makanya dua sabar. As-sabru 'alal musibah was-sabru 'alan ni'mah. Sabar atas musibah, kemudian sabar atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kadang-kadang kalau kita musibah, kalau kita miskin, kadang-kadang lebih sabar daripada kita kaya. Nggak sabar tuh. Kalau ibu-ibu kaya biasanya kalau ke mall atau ke supermarket nggak sabaran. Semua mau dibeli ya. Tapi kalau miskin sabar ya. Ya sabar nggak mungkin ya.
Tapi kalau ibu-ibu, biasanya ibu-ibu yang sudah kaya, bahkan saya kemarin baca orang Indonesia itu berbelanja jam tangan itu sekitar dalam setahun itu 1,7 triliun. 1,7 triliun, ya mungkin Rolex, mungkin yang macam-macam yang harganya 6 juta minimal, 600 US dollar. Gayanya luar biasa ya. Jadi 1,7, subhanallah. Betapa konsumtifnya kita, dan itu bukan buatan kita ya. Bukan buatan kita, rata-rata Swiss jam-jam mahal itu, dan kita bangga dengan jam-jam mahal seperti itu. Artinya ternyata orang Indonesia tidak miskin-miskin amat. Kalau belanja saja 1,7 triliun, artinya kita memang potensi kekayaan kita sangat luar biasa. Tapi ada sistem pemiskinan yang sistemis. Saya kemarin agak tersinggung, ada seorang tukang somai. Saya lagi makan di situ ya. Kemudian ada ibu-ibu. Setiap tanggal 1 ini ada kenaikan penghapusan tiket kereta ya, kereta ekonomi itu kan. Kata tukang somai itu agak betul, itu sesuai dengan program pemerintah. Apa mas? Program pemberantasan orang miskin. Bukan pemberantasan kemiskinan, tapi pemberantasan orang-orang miskin gitu. Saya tercekat, kemudian tersentak, kemudian setelah itu tersenyum ya. Ternyata orang-orang sekarang itu memiliki kepekaan yang luar biasa dan kritis, sosialnya sangat tinggi. Sudah sesuai Pak? Sudah sesuai mas? Sesuai dengan apa? Sesuai dengan program pemerintah. Program apa itu? Program pemberantasan orang-orang miskin. Orang miskin nggak boleh sakit kan? Nggak boleh. Kalau sakit, kalau mahal. Kalau ditolak, masalahnya sampai ada kartu sehat Jakarta, KSJ ya, kartu sehat Jakarta itu, tapi prakteknya juga masih ditolak. Nah kemudian saya agak tersentak, ternyata ada gelora, ada keinginan dari publik bahwa keadilan itu mungkin banyak yang terabaikan. Ini suara-suara kecil yang seringkali menjadikan kita tidak berkah itu di hidup di negeri ini. Lihat saja ada kekacauan politik di mana-mana ya. Sekarang banyak ada dagelan-dagelan yang lucu-lucu gitu. Ya. Lucu-lucu subhanallah. Kemudian as-sabr ala ta'ah, as-sabr ala al-ma'siyah. Sabar untuk senantiasa bertaat, istiqomah tadi, sabar untuk tidak melanggar maksiat. Nah, dua-duanya diperlukan. Sabar atau as-sabr ala ni'mah wa sabr ala musibah. Sabar ala nikmat Allah Subhanahu wa taala, sabar pada musibah. Ini tangga keempat. Tangga kelima, syukur. Syukur ini barakallah. Syukur itu sama dengan qanaah. Qanaah itu puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Problem sekarang juga adalah orang tidak puas. Yang diberikan Allah itu seringkali dia belum sempat mensyukuri, tapi sudah menuntut. Belum sempat mensyukuri punya rumah istilahnya tipe berapa, 336, belum sempat disyukuri, sudah dia sudah ngotot di otaknya untuk dapat tipe 60. Kalau ada tipe 60 itu sudah tidak sempat mensyukurinya, bahkan tidak sempat selamatan saja dengan tetangga-tetangganya, tapi di otaknya sudah terbersit sesuatu yang dia inginkan. Makanya kata Rasulullah SAW, orang itu rata-rata angannya itu lebih panjang daripada usianya. Dia mati membawa angan ke kuburannya. Belum punya mobil dan sudah mati. Padahal dia pernah membayangkan, menghayalkan, mengangankan punya mobil 3 di rumahnya, tapi belum satu mobil pun ada di rumah, dia sudah selesai urusannya, ya, karena ada limited time yang disediakan untuk dia. Makanya kata Rasulullah SAW, orang yang paling bodoh itu adalah kalau dia banyak khayalnya, banyak angannya. Padahal angan itu seringkali sampai dibawa ke mati pun dia masih ada dalam angan-angan itu.
Makanya Allah, agar kita bisa bersyukur kepada Allah itu ada tipnya. Pertama memang harus melihat yang ke bawah, yang di bawah kita lihat. Kalau melihat orang itu dan disempatkan ngasih, karena harus ada kontak. Lihat aja yang di bawah, jangan dongak terus kesandung kita. Dongak terus kesandung, bahkan bukan hanya kesandung, bisa saja kecebur. Dan buktinya banyak orang kecebur gara-gara dia melihat ke atas, tidak pernah melihat ke bawah. Yang di bawah dilihat. Ya. Kata Rasulullah SAW, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum fa inna ajdaru alla tadhara nikmatallah. Lihatlah pada yang di bawah, jangan sering-sering melihat di atas. Fa inna ajdaru alla tadhara nikmatallah, karena yang demikian itu menjadikan kamu peka untuk tidak mencia-siakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Punya kadang-kadang kita kan panas-panasan melihat teman mungkin pegang iPhone 5. Ada iPhone 5 ada loh. Ada sekarang. Mungkin ada Galaxy Note yang berapa itu? Z10 itu kan sampai antri itu. Semoga aja kita enggak sampai antri-antri. Biasa yang pakai telepon aja juga enggak biasa saja, enggak langsung mati kita itu. Ya. Itu langsung pingsan enggak juga. Hanya ada panas, dunia itu panas ternyata itu. Ya. Memanaskan hati kita. Lihat teman pakai iPhone 5 misalnya, sementara kita pakai Nokia 3 sekian gitu misalnya. Itu kan panas. Langsung pilek langsung gitu. Jual tanah. Ya. 10 juta, 6 juta. Baru saja kemarin beli iPhone 3. Tapi begitu melihat iPhone 5, langsung panas. Ya. Karena memang aura dunia itu aura panas. Dan hanya orang-orang yang mensyukuri saja yang bisa apa? Yang bisa mendinginkan suasana itu. Makanya Bapak Rasulullah dan Ibu-ibu, kepanasan ini harus kita tahan. Yang disebut dengan syahwat. Kalau syahwat sudah menguasai, maka syukur akan habis dalam kehidupan kita. Yang kedua, at-tahaddus bisyukur. Hendaklah kalau kita mendapatkan nikmat itu diungkap, jangan ditelan sendiri. Misalnya kalau guru-guru itu kalau sudah habis itu ada gaji apa itu? 13. Bukan. Sertifikasi. Oh, sertifikasi. Iya. Sertifikasi kan sama dengan gaji 1 bulan itu. Biasanya kalau belum dapat rame itu, kapan turun, kapan tuh. Begitu dapat, takut banyak orang ngutang sama dia. Ya? Pura-pura nggak tahu. Kalau pun ditanya sudah habis. Itu karakter manusia itu menyembunyikan nikmat yang dia dapat. Makanya kata Rasulullah SAW, at-tahaddutsu bi ni'matillah syukrun, mengungkapkan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah refleksi rasa syukur kita. Makanya kalau kita punya Ibu rahmatullah, kalau kita punya sesuatu itu tampakkan pada Allah. Kalau pakai baju atau yang bagus, yang jompang-camping, nggak boleh. Allah nggak suka nikmatnya nikmat saya kok tidak pernah tampak, performa dia kok nggak berubah sih. Kalau misalnya memang kuat beli Alphard saya nggak apa-apa. Iya, kalau memang kuat gitu kan. Dan itu Allah tapi kemudian di program zuhud itu, bagi orang zuhud itu antara ada dan tiadanya tidak ngaruh pada tindakannya. Tidak kemudian setelah dia bawa Alphard kemudian dadanya busuk ke depan dan perutnya mungkin ke belakang gitu, enggak. Ya. Enggak ngubah akhlaknya gitu. Dia tetap tawadhu pada orang. Dia tetap nyapa ke temannya mungkin yang miskin sekarang, ya. Kemudian jangan ada nggak level lagi sekarang dia. Ya, dia masih naik motor Grand bentuk atau keluaran tahun 80-an itu, atau mungkin Vespa, nggak level lagi sama saya. Jangan sampai ada kesombongan
Kesombongan ada kesombongan finansial atau kesombongan ekonomi. Bagi orang-orang zuhud yang tangga spiritualnya mapan, dia tidak berubah. Makanya kalaupun hilang dia nggak susah banget. Bagi dia sudah. Ini dulu saya nggak punya, kok sekarang Allah kemudian ngasih, sekarang nggak punya lagi, normal. Tapi bagi orang yang yang sudah kecanduan dunia, yang addicted itu, dia susah banget. Padahal belum tentu ditemukan juga. Ya, belum tentu dengan susah itu dia nemukan mobilnya kembali. Malah dia mungkin stres gara-gara dia berpikir terus, malam pusing ini pusing. Makanya ada dalam buku Latasan itu, jangan pernah bersedih terhadap masa lalu kamu itu. Silakan dia berlalu dengan waktu-waktu dan menit-menitnya. Lakukan apa yang kamu bisa lakukan hari ini, dan kemudian jangan pernah khawatir terhadap masa depan. Tapi kalau kamu senantiasa menoleh pada spion masa lalumu, suatu saat kamu akan masuk jurang kehidupan yang sangat nista. Nah, kemudian Ibu Rahmatullah, syukur kita. Ya. Ungkap, katakan, dan syukuri. Kemudian lihat pada orang-orang di atas, di bawah kita. Yang tangga ke-6 adalah tawakal. Tawakal itu seringkali disalahartikan. Tawakal itu at-tawakkul huwa al-amalu summa tafid. Tawakal itu adalah bekerja keras, kemudian serahkan sepenuhnya pada pengambil keputusan tunggal, yakni Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita berusaha dan seakan-akan kita adalah decision maker terhadap pekerjaan kita sendiri. Padahal bukan, ya. Kita hanya sebagai planner. Dan kemudian Allah lah yang menentukan apakah itu dia ACC atau tidak. Approvalnya dari Allah. Tapi kita ingin seluruh yang kita lakukan itu dapat approval. Padahal belum tentu apa yang kita inginkan sesuai dengan desain Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan asa takrahu syai'an wa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Kadang-kadang apa yang kamu suka itu tidak disukai Allah dan tidak cocok untukmu. Kalau kita punya Alphard, jangan-jangan langsung sombong. Insya Allah, kalau dari sepeda motor kemudian Alphard, insya Allah sombong. Coba. Sombong itu. Bayangkan ada orang yang langsung kaya itu kan. Sombong, lupa Allah juga, tidak pernah bersyukur. Karena ada sesuatu yang tidak normal dalam kehidupannya. Yang terakhir, saya ulangi, at-tawakkul huwa al-amalu summa tafwid. Bekerja sepenuh mungkin, seoptimal yang bisa kita lakukan, kemudian serahkan keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ar-ridha. Ini tangga terakhir. Ridha itu apapun yang terjadi kepada kita, memang itulah yang terbaik untuk saya. Itu ridha namanya. Jangan masih protes. Aduh, dulu saya pengen gadis cantik, dapatnya seperti ibu ini sekarang. Pertama istrinya akan tersinggung, kedua tidak ridha kepada Allah. Ya. Lagi sekarang ada Facebook kan, mungkin ada Twitteran yang sering kali bikin penyakit. Ya, penyakit. Bahkan di Mesir tuh 30% perceraian gara-gara Facebooker. Mesir, ya, 30%. Karena seringkali dulu masih kawan SMA masih dicatut-catut aja, ya. Dicatut-catut aja, masih menjadi friend, lama-lama ditulis di inbox, sebenarnya aku masih sayang kamu. Ya. Jadi repot masalahnya. Alhamdulillah kalau nggak kebuka sama istrinya, kalau dibuka, kalau istri yang cerdas dibuka itu, investigasi kan. Lama-lama buyar. Ya. Makanya kalau ada orang nelpon, saudara-saudara sekalian, saya mungkin kasih trik. Kalau lah teman-teman kita yang karena kita jatuh cinta itu cepat dihapus, cepat disirnakan, termasuk nama-nama. Kalau yang laki-laki nama-nama perempuan setelah nelpon, hapus. Demikian juga yang akhwat. Walaupun mungkin tidak nelpon macam-macam ya, tapi perempuan itu girahnya, apa namanya? Kecemburuannya itu tingkat tinggi ya, tingkat tinggi, high class. VIP. Jadi hati-hati banget. Dan kalau perempuan sudah marah, laki-laki bisa tumbang. Ya, saya sering bercanda, Umar Khattab radhiyallahu anhu itu adalah orang yang paling ditakuti oleh makhluk manapun, sampai syaitan pun takut. Berhadapan dengan istrinya tuh tak tahu beliau.
pernah dimarahin kan ceritanya itu. Ada orang dimarahin di rumahnya oleh istrinya. Di rumahnya terus kemudian dia mengadukan Umar Khattab radhiyallahu anhu. Di rumah Umar juga sedang terjadi cekcok dengan istrinya. Kata orang itu, gimana saya akan melaporkan pada Umar sementara dia sudah diperlakukan dengan cara yang sama oleh istrinya. Kemudian Umar bilang ketika dia menyatakan, perempuan itu adalah yang membesarkan kita. Dia hanya marah mungkin sekali, tapi seringkali kita menganggap itu sebagai kesalahan besar. Jadi kalau dimarahin sekali biasa normal. Memang kerjaannya begitu. Ya. Oke aja nggak apa-apa. Sementara kebaikannya banyak yang kita tidak ingat kan. Hanya gara-gara satu titik. Padahal titik-titik besar itu banyak dilakukan oleh istri-istri kita. Nah, ridha biqadarillah. Ridha kepada takdir Allah itu sangat penting untuk kita jadikan sebagai standar kehidupan kita. Agar kita tidak down ya. Tidak down. Katakan hada khairul li. Inilah yang terbaik pasti untuk saya, ini yang terbaik pada saat ini. Saya ulangi tangga-tangganya. Pertama adalah tangga taubat. Taubat itu kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah tangga al-wara, meninggalkan seluruh yang Allah haramkan. Yang ketiga adalah tangga az-zuhad, yang meninggalkan yang syubhat-syubhat. Kemudian bisa nanti diterjemahkan sendiri. Yang keempat adalah tangga sabar. Sabar untuk senantiasa tetap komitmen dengan 3 langkah ini. Kemudian syukur kalau kita telah bersabar, bahwa kita telah bisa bersabar dengan proses yang sangat panjang. Yang keempat, lakukan semua yang bisa kita lakukan, tawakal. Tapi kemudian kita tetap yakin bahwa keputusan akhir tetap berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang terjadi kepada kita, terima. Itu disebut dengan ridho, bukan nerimo dalam bahasa Jawa, ya. Nerimo itu kalau nerimo dari mana? Dari depan ya, dari belakang ya, dari samping ya, nerimo ya. Nerima dari mana saja, bukan. Ar-ridho itu adalah total pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakini bahwa apapun yang Allah takdirkan kepada kita adalah yang terbaik kepada kita. Insya Allah hidup kita akan sangat-sangat tenang dan tidak akan pernah melakukan protes kepada Allah Subhanahu. Walaupun protes pun kita tidak ada gunanya, malah dapat dosa. Dapat dosa. Karena orang yang tidak ridha kepada Allah, kata Allah, falyaltamis rabban siwa. Kalau tidak ridha kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, carilah Tuhan lain yang bisa dijadikan sebagai Tuhan. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Maaf agak panjang dan terima kasih pada saudara-saudara sekalian yang hadir pada kali ini. Dan ini jamaah sini termasuk jamaah unik, semuanya masbuk semua. Ini variasi dunia, saya luar biasa, ada pengalaman dan saya bisa ceritakan suatu saat itu di pengajian yang lain. Itu paling unik itu pengajian di Indonesia. Kenapa? Karena masbuk jamaahnya satu-satu datang, gitu kan? Itu ada uniqueness dan uniqueness itu menjadi cerita. Tapi kalau yang biasa-biasa aja nggak cerita. Baik, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salahnya atau tidak usah saya ceritakan ya. Ngibau Ustaz. Baik, kalau off the record saya nggak akan ceritakan. Tapi pengalaman ini luar biasa. Karena jaraknya jauh, kemudian kemungkinan datang ke sini agak ada hambatan, itu uniqueness. Dan kita menghargai variasi itu. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik, terima kasih kepada Ustaz yang sudah memaparkan kajiannya. 5 menit lagi bisa tanya jawab satu orang. Dari Ahmad mungkin, dari Iman. Ini katanya udah ridho semua nih, atau kayaknya ridho semua, tawakal semua nih. Gimana Ahmad? Satu pertanyaan, Iman. Kalau tidak ada, kita tutup. Oh tidak ada, tawakal semua. Alhamdulillah, insyaallah kita akan ketemu lagi di minggu yang akan datang. Terima kasih Ustaz sudah hadir pada kajian kali ini. Jangan lupa minggu depan tarik teman yang sini lagi. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Doa penutup majelis.
istighfar sebanyak-banyaknya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.